Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, NIM 41933111048. Nah, jadi di sini saya akan membuat video tentang hasil dari buku yang telah saya buat, yaitu hasil dari critical book report yang diubah menjadi bentuk video yang menjadi tugas rekayasa ide saya. Nah, jadi pada buku ini saya mengambil materi tentang barisan dan deret aritmatika yang terdapat pada materi di SMA ataupun madrasah aliyah. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ini adalah bentuk dari tampilan buku yang telah saya buat. Kemudian kita masuk ke bagian bab 2, yaitu bagian barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan yang berdasarkan suatu aturan tertentu, di mana setiap anggota himpunan tersebut diurutkan pada urutan atau suku dimulai dari suku pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jadi untuk menyatakan urutan atau suku ke N dari suatu barisan itu dinotasikan dengan UN. Untuk memahami pengertian barisan bilangan, maka kita perhatikan contoh bilangan berikut ini. Yang pertama itu ada contoh 2468, yang kedua ada contoh 369, 12, 15, ketiga ada contoh 3, 2, 5, 4, 7, dan 8. Yang keempat itu ada contoh 12, 15, 13, 18, dan 25. Nah, jadi urutan bilangan-bilangan yang terdapat pada contoh A, B, C, dan D itu mempunyai aturan tertentu. Di mana misalkan pada contoh A, kita lihat bahwa dengan urutan bilangan 2, 4, 6, 8, yang artinya itu mempunyai aturan tertentunya adalah ditambahkan dengan 2. Sedangkan kalau contoh B itu dengan urutan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya itu mempunyai aturan tertentunya adalah ditambah dengan 3. Berarti 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Kemudian untuk bilangan yang memiliki aturan tertentu itulah yang kita sebut sebagai barisan bilangan. Kemudian sedangkan pada urutan bilangan pada contoh C dan D tidak mempunyai aturan tertentu, sehingga contoh D, C, dan D itu bukan merupakan suatu barisan bilangan. Nah, jadi secara kesimpulan kita katakan bahwa bentuk umum barisan bilangan dapat dinyatakan dengan suku pertama yang kita sebut sebagai U1, suku kedua yang kita sebut sebagai U2, suku ketiga yang kita sebut sebagai U3, dan seterusnya sampai dengan UN kurang 1 sampai dengan UN. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang barisan aritmatika. Jadi misalkan terdapat masalah ya, Lani, seorang pengrajin batik di Gedung Kidul, ia dapat menyelesaikan 6 buah kain batik berukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama sebulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Nah, dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 kali lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola tersebut, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik? Nah, adapun alternatif penyelesaiannya itu yang pertama, kita dapat menuliskan jumlah kain batik sejak bulan pertama seperti yang terdapat pada di bawah ini. Misalnya, pada bulan 1 kan itu kita sebut sebagai U1 yang artinya sama dengan A-nya juga, sehingga itu sama dengan 6. Kemudian pada bulan kedua kita sebut sebagai U2. 6 berarti ditambah 1,3 ditambah 1,3 tadi di bulan kedua. Kemudian 1 kali 3, karena dia setiap bulan berikutnya dia bertambah menjadi 3. Kemudian pada bulan ketiga berarti kan U1 U3 sama dengan 6 ditambah 2 kali 3. Kenapa 2? Karena dia sudah melompat 2 bulan. Kemudian di bulan keempat juga sama, 6 ditambah 3 kali 3 sama dengan 15. Demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga bulan ke N ataupun yang kita sebut sebagai suku ke N itu sama dengan 6 ditambah N kurang 1 dikali 3, dengan N merupakan bilangan aslinya. Kemudian setelah kita mengetahui pola yang terdapat pada bulan ke-1 sampai dengan 4 dan seterusnya, maka kita akan memperoleh 63 helai kain batik selesai dikerjakan pada bulan ke-6.
Nah, untuk menentukan N dapat diperoleh dari, berarti kan suku ke N nya 63 tambah sama dengan 6 tambah N kurang 1 kali 3. Nah, berarti 63 sama dengan 3 tambah 36. Jadi N nya kita peroleh 20. Jadi pada bulan ke-20 Lamni mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Nah, jadi jika beda antara dua bilangan berdekatan yang dinotasikan dengan B, maka pola susunan bilangan 6, 9, 12, 15 dan seterusnya dapat dituliskan sebagai UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kemudian kita masuk ke definisi dari barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Kemudian barisan aritmatika ini juga kita sebut sebagai barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Bedanya dinotasikan dengan B yang memenuhi pola sebagai misalnya B sama dengan itu, berarti untuk mencari bedanya itu sama dengan U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, U4 dikurang U3 dan seterusnya sampai dengan UN kurang 1. Nah, dengan N adalah bilangan asli sebagai nomor suku, sedangkan UN adalah suku ke N-nya. Kemudian berdasarkan definisi maka kita peroleh bahwa U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan UN. Setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika memiliki beda yang sama, maka diperoleh U1 itu sama dengan A, U2 itu berarti U1 ditambah 1 dikali bedanya. Kemudian U3 nya berarti U2 ditambah bedanya, sama dengan berarti U1 tambah 2 kali bedanya. U3 juga sama, U4 juga sama, U3 tambah bedanya berarti U1 tambah 3 kali bedanya. U5 sama sampai dengan seterusnya, dimana UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 dikali B. Kemudian kita masuk ke deret bilangan. Jadi deret merupakan penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi dengan kata lain, jika U1, U2, U3 sampai dengan UN adalah barisan bilangan, maka bentuk U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN disebut sebagai deretnya. Nah, jadi dalam hal ini jumlah N suku pertama dalam suatu deret dinyatakan sebagai SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan seterusnya tambah dengan UN. Kemudian kita masuk ke deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan bilangan atau jumlah N suku pertama barisan aritmatika, di mana SN itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN kurang 1 tambah sampai dengan UN. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan jumlah N suku pertamanya? Maka kita dapat menggunakan rumus SN sama dengan A tambah B tambah AK tambah 2 kali B tambah seterusnya sampai dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, itulah yang kemudian kita peroleh persamaan 1. Kemudian persamaan 1 ini dapat kita ubah menjadi berarti SN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, kita sederhanakan ditambah seterusnya sampai dengan 2 ditambah A tambah 2B ditambah A tambah B tambah A. Kita perolehlah persamaan 2. Lalu dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2, maka kita peroleh 2 kali SN sama dengan 2A tambah N kurang 1 kali B tambah 2A tambah N kurang 1 kali B tambah 2A tambah N kurang 1 kali B sampai seterusnya dengan ditambah 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, maka kita peroleh, kita sederhanakan kembali menjadi 2SN sama dengan N. Kita sederhanakan berarti N nya bisa itu keluar, berarti N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka kita peroleh SN itu adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1B. Maka SN kita peroleh adalah N per 2 dikali dengan A tambah UN. Nah, coba kita perhatikan contoh soal yang ada di sini. Nah, coba perhatikan nomor 1, perhatikan barisan huruf berikut. Ada banyak barisan ya. Kemudian berdasarkan pola barisan tersebut tentukanlah huruf pada urutan ke 868. Nah, untuk menentukannya pertama kita perhatikan urutan setiap huruf pada barisan. Kan itu adalah polanya A, B, B, A, C, C, C. Nah, kita dapat polanya itu kan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 20 kita dapat polanya. Berarti kan 1. Jika kita amati maka kelompok huruf A, B
B, C, 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 D, D, D itu pada urutan 1 sampai 10 berulang, sehingga pada urutan ke-11 dia berulang kembali ke urutan nomor 1. Maka dari itu kita peroleh huruf pada urutan 1 sama dengan huruf pada urutan 11, urutan 12, 31 dan seterusnya. Maka langkah kedua kita harus huruf pada urutan ke-864 itu sama dengan 860 tambah 4. Sama dengan berarti 86 kali 10 tambah 4, sehingga kita peroleh perulangan kelompok huruf tersebut mengalami perulangan sebanyak 86 kali. Dengan demikian kita dapat membuat polanya. Maka setelah kita buat polanya, makalah kita peroleh huruf yang ke 864 itu adalah C. Kemudian pada contoh kedua, setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 500 dan bedanya adalah 500 juga. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita perhatikan yang diketahui yaitu A dan suku pertama dan bedanya yaitu 500. Kemudian untuk mencarinya maka kita berarti mencari U ke-6 ya, suku ke-6 nya pada hari ke-6, berarti U ke-6, berarti U ke-6 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A nya ada 500 tambah 6 kurang 1, N nya adalah 6 dikurang 1 kali 500, maka kita operasikan menjadi 500 tambah 500 kali 5 kali 500, kemudian 500 tambah 2500 sama dengan 3000. Jadi tabungan Siti pada hari ke-6 adalah berjumlah Rp3.000. Kemudian di contoh soal yang ketiga, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku ke-6 nya adalah 36. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah, untuk menyelesaikannya kita mencari dulu nilai dari suku S15, jumlah suku 15 pertamanya. Nah, jadi kita peroleh bahwa U3 tadi kan 20 sama dengan 24, berarti A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 24. A nya tadi adalah A tambah 3, berarti suku ketiga, berarti N nya 3, berarti 3 kurang 1 kali B sama dengan 24. Kita sederhanakan menjadi A tambah 2B sama dengan 24. Kita peroleh persamaan pertama. Kemudian yang diketahui tadi adalah suku ke-6 nya sama dengan 30. Berarti kita operasikan A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 36. Kemudian A tambah suku ke-6, berarti N nya sama dengan 6. 6 kurang 1 dikali B sama dengan 36. Kita perolehlah A tambah 5B sama dengan 36. Kemudian kita dapat mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menghasilkan nilai A. Maka kita peroleh untuk menghasilkan nilai B, maka kita peroleh setelah kita eliminasi nilai A, maka kita peroleh nilai B yaitu berjumlah 4. Kemudian kita substitusikan nilai B ke salah satu persamaan, misalnya ke persamaan 1 kita substitusi berarti 16, berarti kita peroleh sehingga kita peroleh A nya adalah 16. Kemudian kita cari jumlah 15 suku pertamanya, berarti kan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Kemudian N nya berarti 15 per 2 dikali 2 kali 16, A nya 16 tambah N nya adalah 15 kurang 1, bedanya tadi ada 4. Kita operasikan menjadi 15 per 2 dikalikan dengan 32 tambah 56. Kita operasikan menjadi 660. Jadi jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah 660. Kemudian nomor 4, carilah jumlah bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 9. Nah, jadi penyelesaiannya itu bilangan bulat yang habis dibagi 9 di antara 1 dan 100 adalah berarti kan 9, 18, 17 dan seterusnya sampai dengan 99. Berarti kita peroleh bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 9, bedanya adalah 9 dan suku UN-nya adalah 99. Selanjutnya kita tentukan nilai N. Berarti kan UN sama dengan 99, maka A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 99. Kemudian A-nya tadi adalah 9, berarti tambah N-nya N kurang 1 dikali B. Bedanya tadi 9, berarti sama dengan 99.
kita operasikan, maka kita peroleh menjadi n-nya adalah 10. Jadi banyak bilangan yang habis dibagi 9 di antara 1 dan 100 adalah 10 bilangan. Kemudian dengan menggunakan rumus jumlah n suku pertama dari aritmatika, maka kita peroleh Sn-nya itu adalah n per 2 dikali dengan A tambah UN. Berarti 10 per 2 dikalikan 9 tambah 99, maka kita operasikan menjadi 540. Kemudian soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini diketahui A tambah 1 tambah A tambah 2 tambah sampai seterusnya sampai dengan tambah 50 sama dengan 1139. Jika adalah bilangan positif, maka nilai A adalah, nah untuk penyelesaiannya itu kita ketahui bahwa suku ke n barisan bilangan di atas adalah 50, sehingga UN sama dengan A tambah N. Kita gunakan rumus barisan aritmatika, berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti kan suku ke 50, berarti 50 tambah A sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Bedanya tadi adalah 1, setiap pertambahan 1, maka kita operasikan 50 sama dengan A tambah N dikurang 1 sama dengan, berarti kita peroleh A sama dengan 50 tambah N kurang 1. A nya adalah 51 kurang N. Kemudian jumlah N suku pertamanya adalah 1139, sehingga kita peroleh Sn nya adalah N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B. Kemudian kita operasikan, kita substitusi nilai Sn nya 1139 sama dengan 6 N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali 1. Kemudian kita operasikan, maka kita peroleh persamaan di atas. Dengan mensubstitusikan A sama dengan 51 per N pada persamaan pertama, maka kita peroleh N kuadrat sama dengan 101N tambah 2278 sama dengan 0. Maka kita peroleh N kurang 67 dikali N dikurang 34 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai N adalah 67 atau N adalah 34. Jadi, jika A adalah merupakan bilangan positif, maka nilai yang memenuhi adalah N sama dengan 34 dengan nilai A-nya adalah 17. Mungkin sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.